الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Setelah taubat kepada Allah, masuk lembaran baru, tahun baru, kita berhati-hati, menjaga diri, wiqayah diri, jangan salah lagi. Kita sudah taubat untuk husnul khatimah ini di akhir tahun, jangan lagi ternoda dengan kesalahan, dengan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarna bil ittihadi wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari malam ini kita lanjutkan kajian atau tazkirah kita. Apalagi ini hari terakhir kita berada pada tahun 2023 Miladiah. Nanti malam jam 00 kita sudah beralih ke tahun 2024. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian kemudahan, maunah serta hidayahnya agar kita lebih baik dari hari-hari yang kita tinggalkan. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-waqtu kal hayat. Waktu itu seperti sebuah proses kehidupan. Ada yang mengibaratkan kehidupan itu seperti sungai yang mengalirkan air terus tanpa henti ke dalam danau, laut, terus hari-hari mencari tempat yang indah. Filosofi air. Kalau kita coba menghitung 12 bulan 12 bulan kan sudah kita lewati. Di beberapa jam lagi kan kita tinggalkan. 12 bulan itu sama dengan 52 minggu. 52 minggu kita lalui. Disamakan dengan 360 hari.
setahun 8.760 jam, 525.600 menit. Kalau kita jadikan menit, 31.536.000 detik pada jam, terus tiap detik berjalan. Demikianlah proses kehidupan Bapak Ibu para pendengar sekalian, yang waktu ini pun tidak pernah berhenti, terus dia berjalan. Dan inilah sunnatullah. Sunnatullah, gak ada berhenti hari ini satu hari, gak berjalan. Tidak, sangat disiplin planet-planet makhluk Allah. Terus dia menjalankan tugasnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nur wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Surat Yunus ayat ke-5. Dia Allah yang menjadikan matahari sebagai bersinar. Matahari bersinar, kalau nggak ada awan, nggak ada hujan, dia terang. Siapa yang menjadikan bersinar? Itu kekuasaan Allah juga. Wal qamara nur, bulan itu bercahaya malam hari. Ketika matahari sudah terbenam, datang giliran bulan. Wa qaddarahu manazila, dan itu semuanya pada orbit, sudah ditentukan oleh Allah, pada orbitnya berjalan. Wasyamsu tajri, matahari berjalan pada porosnya, bulan juga seperti itu, ya. Sudah demikian sunnatullah, tak bisa dia meleset. Ini Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, merupakan sistem penerangan yang Allah buat, ya. Ziya matahari jadi terang di kala hari, malam hari datangnya bulan. Sebuah sistem yang Allah desain, jadikan supaya manusia ini bisa beraktivitas, melaksanakan. Untuk apa itu semuanya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu memahami, belajar, berpikir. Subhanallah, gak pernah berhenti hari ini terus. Sebuah sistem yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa memahami adadas sinin, bilangan tahun, bilangan bulan, wal hisab, dan membuat perkiraan falaki, ilmu falak. Ada hisab, ada ru'yah. Nanti kan ada kalender, luar kalender tahun. Nanti datang Ramadan, ada ru'yah, ada hisab, ya. Jadi Allah buat ini supaya manusia memudahkan menghitung. Ada dasinin, tahun, bulan, dan sebagainya, hari-hari, minggu, bulan, sampai tahun. Wal hisab, membuat perkiraan. Bagi orang jauh laut, nyok kenenang tu pantut. Orang jauh belang, nyok kenenang tu tenu belang. Ana hama, ana virus. Semua menjadi kebutuhan, catatan kepada manusia di dalam beraktivitas mencari rezeki karunia Allah di bumi ini. Ini Allah jelaskan.
Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini sudah didesain dengan baik, dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada dua hal yang perlu catatan pada kita sekalian. Yang pertama, kita menutup tahun ini, hari ini terakhir, beberapa jam malam, nanti jam 12, jam 00, itu yang terbaik. Kita akhiri hari ini yang terbaik. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal perbuatan manusia ini hendaknya ditutup dengan yang baik, di akhir yang baik, aman, tentram, damai, sehat, ibadah, disiplin, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak penurut taat kepada orang tua dan kepada agamanya. Bil khawatim, dengan kebaikan-kebaikan kita tutup. Jangan dengan yang tidak baik, dengan kecelakaan, dengan musibah, ada dalam penjara dan sebagainya, terlibat kasus kriminal dan seterusnya lah. Innamal a'mal bil khawatim. Jadi semua aktivitas setahun ini kita tutup dengan yang baik, baik dalam pandangan Allah maupun baik dalam pandangan manusia itu sendiri. Bagaimana yang baik? Taubat, arju ilallah, taubat kita. 12 bulan Bapak Ibu, Allah sudah mengantarkan kita ini bersyukur, taubat kepada Allah. Mana ada manusia super tidak pernah salah kecuali Rasulullah. Jangan salah huruf, salah malam. Makanya teoro tajak urut dan yang mulikun, yang tajak malam dan yang bersuku. Jadi begitu sudah diatur oleh orang-orang tua kita. Istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun. Mudah-mudahan setahun yang lalu ini ya kita tidak ada yang ternoda kekhilafan, kesalahan, mencaci, memfitnah, ghibah, asad, mengambil milik orang lain, tidak ada. Kalau ada pun kita kembalikan, koreksi seluruh kelalaian, kesalahan kita. Dan ini contoh amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah ternodai dengan berbagai hal. Nabi salah enggak salah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sambut tahun baru dengan rasa syukur. Mensyukuri, bersyukur kita. Karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sekalian. Tidak ada yang tahu kita. Anak tahu, anak tetap ke Allah diberi sampai pergantian tahun kan kita enggak tahu. Tahu kita. Tapi Allah sudah memberikan, insyaallah, alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Asyukuru wal i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Syukur itu memahami apa yang Allah berikan, kecil besar itu datangnya dari Allah. Mana dari yang lain? Oh, manusia ya berusaha, ikhtiar, bekerja. Tapi ya Allah anak Nabi ada 20 jam dah kerja kan nasib. Jadi semua itu kita usaha, tapi ada maunah iradah Allah kepada kita sekalian. Ahlus sunnah wal jamaah paham Asy'ariyah seperti itu. Kita berusaha
Tapi nanti kita berdoa, Allah yang memberikan rezeki kepada kita sekalian. Tidak seperti Jabariyah, aliran sesat Jabariyah, fatalisme, menyokong miskin ke miskin. Lagian dipegang oleh Allah. Anjir, itu fatalis Jabariyah. Paham apa yang ada. Menyokong sakit ke sakit, kagak milih Allah. Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak berupaya merubah ya, dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya diharapkan igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, selalu kita merebut 5 sebelum yang 5. Yang pertama, wasyababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Anak-anak muda, milenial, jangan lalai, tapi dengan ibadah. Bukan berarti nanti enggak tua ya. Bukan berarti yang muda enggak dipanggil oleh Allah ajal ya. Belum tentu juga orang tua yang sakit-sakitan panjang umur. Wasihhataka qabla sukmika. Sehat sebelum sakit. Kita jaga. Ke depan ini kita jaga. Bagaimana kita jaga kesehatan, makanan, istirahat, salat yang disiplin dan sebagainya. Wa ghinaka qabla fakrika, kaya kemudahan, kekayaan sebelum kita fakir, miskin. Ada kan orang kaya tiba-tiba failit jadi miskin. Ada orang miskin tapi tambah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah proses kehidupan ya yang tidak bisa kita prediksi. Karena Allah Maha mengetahui, Maha memahami dan Maha menganugerahkan berbagai rahmat-Nya kepada hamba-Nya di bumi ini. Kemudian wa faragaka qabla syughlika. Kelapangan, ada waktu yang lowong sebelum datang masa sempit ya. Macamnya contoh baru terpikir 3 orang buat padi landuk anak ada cukup di wate-wate lowong, kita biarkan waktu berlalu. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Hidupmu, kata Rasulullah, sebelum datang ajal. Makanya ini sebuah proses yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ya. Kita manfaatkan itu dengan baik. Tentu dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita hari-hari ini ya, dan seterusnya mungkin. Rasulullah mengajarkan kepada kita sekalian, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di penghujung tahun ini. Kita mohon kepada Allah gedung dengan kebaikan. Wa khaira amali khawatimah. Dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik amalku di akhir hayatku nanti. Kemudian tak beramal, apa yang kita mohon kepada Allah. Jadi hanya kita casing kulit luar, isinya enggak ada. Wa khaira ayyami yauma alqaka. Dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu ya Allah. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan beri berbagai rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Dan umur ini terbatas.
a'maru ummati ma baina sittin wa aqallu may yajuzu zak. Umur umatku, kata Rasulullah, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 60 70. Itu berkisar-kisaran. Umur Nabi 63 tahun. Kalau kita sudah yang lebih, ya kita harus gunakan bonus itu dengan rasa syukur dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada yang di atas 70, tapi mungkin sudah uzur, tidak kuat fisik, ya, mata, kalemah, payah jak manjin dan sebagainya. Ini semua kan diberi tanda-tanda kepada kita sekalian, supaya kita ingat, ya, ada masa-masa akan kita akhiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajalun madha, masa yang telah lalu. Kalewat situn sudah lewat 12 bulan ini. Ajalun madha la yadri ma Allah fa'ilun fi. Tidak ada, kita tidak mengetahui itu yang Allah berikan kepada kita sekalian. Fa'ilun fi, itu yang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama 12 bulan. Wa ajalun baqin, dan sisa umur ke depan, masa sisa umur yang masih Allah berikan. La yadri ma za yaf'alul qawmi, apa kita tidak tahu mana ada apa yang dipegat oleh Allah sisa umur kita ini. Apa berapa lagi umur kan kita enggak tahu. Kalau yang lewat mungkin 60, 70, tapi ke depan berapa hari lagi hidup kita kan kita enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Seperti juga kita tidak diberitahu kapan ajal kita mau kita datang. Malaikat maut menjemput kita juga kita enggak tahu. Tidak diberi kunci hal-hal yang gaib itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mempersiapkanlah ini semuanya pada tahun 2024 tentu kepada yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu fi umurihi illa fi kitab. Fatir ayat 11. Tidaklah Allah memanjangkan umur bagi orang yang panjang umur. Anak rupanya sudah ada kadar sekian umur. Wa ma dan tidak dipendekkan wala yuqasu fi umuri illa fi kitab, dan Allah tidak memendekkan umurnya bagi yang pendek umur. Oh, dia 50 tahun kadruk malaikat maut. Mungkin itu sudah takdir, qadar ketentuan Allah. Jadi mandung sudah diatur dalam kitab Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kan sebuah lembaran, buku, catatan, semua tercatat di situ. Anda tidak kurangi, anda tambah, ya. Sudah demikian dalam fi kitab, ya. Illa fi kitab, dalam Lauh Mahfuz yang sangat terpelihara, ya. Lembaran-lembaran batu tulis tertulis di situ catatan sejak awal sampai akhir sudah tercatat semua dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya Bapak Ibu sidang jamaah para pendengar sekalian, kekuasaan tentang wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandum jadi catatan renungan kepada kita sekalian, tadabbur, tafakkur. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'an innallaha alimun qadir.
An-Nahl ayat 70. Allah menciptakan, menjadikan kamu sekalian. Allah yang pijit semua makhluk di sini, lanmatan daya batin. Allah yang ciptakannya. Summa yatawaffakum, kemudian Allah yang mematikan. Allah yang mematikan. Mati dalam beragam cara. Ada di jalan, aspal, beton, kecelakaan, ada tenggelam, ada yang jatuh pesawat, ada yang sakit. Beragam cara sunnah diperlihatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita memikirkan, oh begitu Allah inginnya ambil umur. Ada yang cepat, al-mautu ya'ti baghtata, ada yang cepat datangnya mati, kematian itu. Enggak ada sakit, enggak ada kecelakaan, tapi bak geduk, bak kursi, ada kalanya kahanan, innalillahi, ada sakit. Sebab, tentu semua ada sebab. Summa yatawaffakum, kemudian Allah wafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri, ada di antara kamu, kata Allah, yang dipanjangkan, diberi umur panjang, sehingga likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'an, sehingga tidak tahu lagi, tidak sadar, sudah ulang bekas, sudah tua, ulang bekas, tak bisa lagi membaca salat, tak tahu lagi waktu salat, kotoran di situ, ya. Kan ada yang seperti itu, sakit di rumah sakit, dijaga berbulan-bulan, harus sabar, karena itu sunatullah, diperlihatkan. Semua kita harus sabar. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Semuanya itu ada hikmah. Pakan berpegat lagi, ya Allah, pakan menuang gicok aju oleh Allah. Kena rumah sakit, ajak rumah sakit, gelayani, bedah haji, ya sebagainya lah. Keluarga seperti Nabi Ayub, sehingga bosan istri Nabi Ayub dulu kan bosan istri, sakitnya menahun, bosan melayaninya, menjaganya, bau dan sebagainya. Tapi sabar, harus sabar. Begitulah ketika kita diuji, coba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini sudah ditentukan ya oleh Allah fi kitab, dalam Lauh Mahfuz, lembaran catatan yang sangat teliti dan terpelihara. Tadi juga dibaca wa tawaffani muslimin wal hikmi bisalihin, supaya Allah mewafatkan kita dalam Islam sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, dan dimasukkan juga kita bersama orang-orang yang salih nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, ada takaran-takaran, aturan-aturan yang Allah perlihatkan ya. Tahun 2020 ka dapat ikut getih sambut tahun 2020. Ya Allah, Nabi kamu sabilam ibadah, beruh but maksiat rugo lagi. Nabi kamu orang beriman, ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bekna bak kamu ya Allah, ureh ngedeki nyan dari tanda bahaya. Tatuk dengan husnul khatimah ya. Tahun yang baik, kehidupan yang baik, tidak ternoda
dengan taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beliau ketemu laki kepada Allah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Di dalam Al-Hasyr ayat ke-18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, indah sekali, jelas sekali, tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan amalnya. Itu hari esok. Ghadin, hari esok. Ghad. Al-Qurtubi ada dua makna dalam ayat ini. Takwa pertama, kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, itu taubat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Taqullah yang pertama itu taubat atas segala dosa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Taqullah yang kedua, kita berhati-hati setelah taubat kepada Allah, masuk lembaran baru, tahun baru, kita berhati-hati, menjaga diri, wiqayah diri, jangan salah lagi. Kita sudah taubat, tutup dan husnul khatimah ini di akhir tahun, jangan lagi ternoda dengan kesalahan, dengan dosa dan sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan dengan godaan dunia ini. Ya, banyak rintangan, banyak cobaan yang memang mengganjal kita. Ada rintangan-rintangan mengganjal kita dari kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Al-Qushairi ayat ini juga menjelaskan ada 3 pedoman tuntunan di sini. Yang pertama kata beliau, memperbaiki hari-hari yang sedang dihadapi dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan lainnya. Ada kelebihan, kita bersyukur di akhir tahun, kita hitung berapa zakat yang harus kita keluarkan sampai hul dan nisab, infak berapa mampu kita sedekah, kemudian kita memberi juga wakaf kalau ada kemudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada motivasi yang tinggi ke depan agar kita lebih baik. Man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabi. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dari tahun lalu, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau lebih baik nanti salatnya berjamaah rutin, memberi sedekah, membantu anak yatim, fakir, miskin, kalau Allah memberikan karunia lebih kepada kita sekalian, jadi lebih baik. Wa man kana yaumu misla amsi fa huwa khasir. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk khasir, rugi. Rugi kita. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusrun bukan hanya sekedar rugi, tapi celaka juga. Karena enggak ada apa-apa, kita kosong. Kosong. Makanya Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir, waktu itu sangat unik, penuh misteri. Di wal asri, demi waktu asar, sangat misteri, unik sekali waktu ini.
ada bahagia, ada sengsara hidup, ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, dan seterusnya. Beragam diperlihatkan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Maka khusrun itu tidak hanya rugi di dunia, tapi juga rugi di akhirat. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu asal, manusia itu selalu dalam rugi. Allah bersumpah, wa qasam wal asri, demi waktu asal, wasyamsi wa duhaha, demi matahari, dan demi waktu duha. Banyak kalimat-kalimat qasam di dalam Al-Quran. Allah bersumpah, kan ini penting waktu, menjaga waktu ini. Kan kita di sini kan juga nggak bisa kalau disumpah di dunia ini, kan harus pakai juga wallahi, demi Allah, ya. Harus kalimat wallahi, sumpah, nggak boleh kalimat lain. Begitu memang diatur. Ada orang diangkat jabatan, disumpah dengan Al-Quran, wallahi, demi Allah saya berjanji. Itu mengikat dunia akhirat itu. Tidak apa namanya, berdusta, berkhianat terhadap sumpah, baju oleh sumpah dan sebagainya. Itu khusr. Makanya Rasulullah yang pegang dalam hadis riwayat Muslim, la tasubud dahra fallahu wad dahru. Jangan, kata Rasulullah, mencaci waktu. Oh, karena waktu ini kurang memberikan rezeki, tak caci waktu. Kenapa? Kenapa hero-hero? Tak boleh. Karena waktu itu milik Allah. Makanya dulu orang-orang di awal Islam, orang jahiliyah, ban kasauro, abe menekat, abe kerja, dulu pegah pocakra, pegah abah. Lupa sampai datang malam, mencaci lagi hari, kenapa terbenam matahari, enggak ada rezeki hari ini. Maka Allah turun surah Al-Asri ini, wal asri, demi waktu asal, demi masa. Sesungguhnya manusia semuanya dalam rugi, khusrun. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 golongan. Pertama, orang yang beriman, beriman kepada Allah, amantu billah sumastaqim. Kita beriman kepada Allah, semua istiqamah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal saleh, beramal saleh, kubur yang get-get, bantu, ada kemudahan diberi oleh Allah, bantu masyarakat dan sebagainya. Kemudian watawasau bil haqq, berpesan dengan penuh kebenaran, watawasau bis sabr, dan berpesan dengan penuh kesabaran. Itulah 4 orang. Yang lagi urwi semuanya, kata Allah, kecuali orang beriman, beramal saleh, saling berpesan dengan kebenaran, dan saling memberi tausiah dengan penuh kesabaran. Di rumah, wah, anak batan baca, baik bosan-bosan, tak ingatkan anak, baik bosan-bosan. Inilah penerus generasi dan sebagainya. Amar ma'ruf dalam masyarakat juga jangan jenuh, jangan bosan. Terus kita kampanyekan, kita sampaikan, kita tausiahkan supaya manusia ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, wa inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum, bahwa setiap dirimu ada tanda-tanda maklumat akhir. Maka sesekali renung, tafakkur, berhenti, lihat tanda-tanda yang Allah berikan kepada maklumat. Wa inna lakum nihayah fantahu ila nihayatikum, dan bagi setiap kamu ada masa akhir, dan sesekali berhenti, merenung, tafakkur terhadap masa akhir. Mudah-mudahan
Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk dalam tahun baru yang nanti malam jam 00 akan masuk dalam tahun 2024 miladiah, yang mudah-mudahan kita lebih baik. Kita isi lembaran-lembaran baru ke depan dengan amal-amal yang baik, amal saleh. Dan mari pula kita ingatkan diri dan keluarga kita, jangan euforia bedem luang 0 jam 00, tidak perlu. Tapi kita bersyukur, itu sunatullah. Jangan kembang api, jangan trompet, itu bukan perbuatan orang Islam, itu perbuatan minhum non muslim. Dan lilin itu majusi, bukan pekerjaan kita. Yang mudah-mudahan kita ingatkan semuanya, anak, keluarga, mudah-mudahan Allah meridai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توبة عبد الظالم نفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. توبة عبد الظالم نفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.